Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin bil mu'minin raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdik wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur dan jangan berhenti bersyukur. Karena kita mendapatkan nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Kita diciptakan Allah sudah merupakan nikmat yang tidak bisa kita kira. Kita diciptakan, diberikan kehidupan, diberikan hidayah, diberikan Islam kepada kita, itu nikmat yang tidak bisa kita hingga dan tidak mampu kita syukuri. Jadi makanya jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti mengucapkan alhamdulillah, karena sebaik-baik syukur lidah adalah dengan alhamdulillah. Sekaligus merupakan doa, sekaligus merupakan rasa memuji Allah. Kemudian kita bersalawat dan salam atas Rasulullah sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW membawa tauhid. Rasulullah SAW adalah manusia, nabi dan rasul yang paling gigih mempertahankan tauhid. Mau sampai dibunuh orang, mau sampai dicaci maki orang, yang penting Rasulullah berjalan pada tauhid. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau diutus adalah orang-orang musyrikin yang menuhankan banyak Tuhan, orang-orang Yahudi yang mengatakan ada anak Tuhan, orang-orang Nasrani yang mengatakan ada anak Tuhan dan mereka menuhankan anak Tuhan. Ini yang mau dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau diutus. Makanya kita meniru Rasulullah. Karena apa? Di hadapan kita, baik yang di hadapan kita orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang mengatakan Allah dua, Allah tiga, Allah empat, ini yang kita hadapi dengan iman kita yang kukuh. Kita minta kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan istiqomah di dalam membawa tauhid, mengajak orang kepada tauhid. Jangan kita yang terajak untuk melakukan kesyirikan. Ini kebanyakan kita kalau di bulan-bulan Desember ini banyak yang terajak untuk melakukan kesyirikan, kepada Allah, untuk mengajak kita terajak. Padahal Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW mengajak ahlul kitab. Jadi ketika ahlul kitab ataupun Nasrani dan Yahudi, Nasrani yang Yahudi, mereka apalagi Nasrani yang dihadapan oleh Rasulullah SAW, mereka ngotot, mereka gigih mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan dan mereka pertuhankan. Ini Allah yang mengatakan ini di dalam surah Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha al-Masih wa al-Masih ibnu Maryam. Sudah kafirlah
ini kafir itu artinya tidak beriman, tidak bertauhid. Kalau kafir tidak beriman dan tidak bertauhid, nanti di yaumul qiyamah kalau dia kafir terus, tidak beriman, tidak bertobat kepada Allah, menerima iman, menerima kebenaran, itu dia masuk neraka. Laqad kafarul ladzina qalu, sudah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Allah Tuhan. Jadi ini yang kita hadapi sekarang, terutama di bulan Desember ini, yang kita hadapi ini. Jadi kalau mereka merayakan lahirnya Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, itu berarti manusia itu Isa, putra Maryam yang lahir dari rahim Maryam, manusia. Dan Isa sendiri mengatakan bahwa dalam surat Anbiya, Inni Abdullah, saya hamba Allah, saya bukan Tuhan, bukan anak Allah. Kita harus yakin, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang tidak ada ragu di dalam Al-Qur'an tersebut. Tidak ada ragu, benar semua. Kami turunkan Al-Qur'an itu dengan benar, dan yang benar dengan itulah Al-Qur'an itu turun. Benar, tidak ada yang diragukan di sana. Tidak ada di sana yang membuat akidah kita ataupun iman kita menjadi kacau ataupun ragu. Ini Abdullah, kata Isa. Perkataan ini bukan setelah Isa besar, bukan setelah Isa dewasa, ketika Isa masih bayi. Jadi ini Abdullah diucapkan ketika bayi, berarti Allah yang membantu Isa supaya dia bisa mengucapkan ini. Ataniyal kitab, Allah mengutus aku membawa kitab. Kitab yang akan dibawa, yang akan disampaikan ketika itu adalah Injil. Dan Allah menjadikan saya rasul ataupun nabi. Dan sembahlah Allah, Rabb saya dan Rabb kamu, ini dalam surat Anbiya. Inilah jalan yang lurus. Jangan kalian syirik. Jangan kalian mensekutukan Allah, mengatakan Allah 3, Allah 2, Allah punya anak. Nah, ini yang penting sekali. Genting ini masalah ini. Genting sekali masalah ini. Karena banyak di antara manusia kaum muslimin yang mengatakan tidak apa-apa kita mengatakan Allah beranak. Ikut mereka bergembira, merayakan Allah beranak. Ini bagaimana? Allah mengatakan Allah tidak beranak. Kita mengatakan ya Allah engkau beranak. Ini kan diragukan namanya. Diragukan imannya kepada Allah, diragukan imannya kepada qul huwallahu ahad. Ahad itu namanya tauhid. Kita harus istiqamah, jangan mau diajak. Rasulullah, ini sebelum kita masuk, saya buka dulu. Rasulullah di dalam kehidupannya mengajak kepada tauhid. Walaupun orang musyrikin mengajak dia kepada kesyirikan, pernah orang musyrikin menawarkan kepada dia harta yang banyak, wanita yang cantik, raja diraja, engkau kami jadikan raja, asal engkau mau menyembah Tuhan kami 1 tahun, kemudian bergilir kami menyembah Tuhanmu, na'budu ilahaka sana. Ini mereka tawarkan. Sekarang kita apabila ada tawaran begitu, semua dikasih, harta dikasih, kerajaan, kekuasaan dikasih, semua dikasih. Iman kita sekarang sangat rapuh. Jangankan itu, harta saja dikasih, sudah berani melanggar syariat agama Islam. Sudah berani
mengucapkan kesaksian-kesaksian palsu hanya gara-gara fulus. Rasulullah ditawarkan sama kaum musyrikin kuffar Quraisy. Apa ditawarkan? Engkau mau kerajaan, kami jadikan kau raja. Engkau mau harta, kami kumpulkan harta untukmu semua. Engkau mau wanita-wanita cantik, kami cari yang paling cantik di negeri Arab ini. Apa kata Rasulullah? Tapi satu persyaratan, halumma katanya, ataupun kuffa'an syatmi alihatina wala tadhkurha bisu'in. Apa artinya ini? Ini hadisnya disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Syekh rahimahullah. Satu persyaratannya, kuffa, berhentilah engkau mencaci Tuhan-Tuhan kami. Coba bayangkan, Rasulullah mengajak mereka kepada tauhid, mereka yang mengatakan mencaci Tuhan mereka. Rasulullah cuma bilang begini, kenapa kalian menyembah Lata, Uzza, Manata, Hubal segalanya? Padahal itu tidak bermanfaat, nggak bawa mudarat, nggak bawa. Itu kan benar menurut akal kita. Di masa Nabi Ibrahim, kaumnya siapa? Raja Namrud. Itu mereka mengakui bahwa Tuhan mereka yang mereka sembah setiap hari, setiap saat, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong. Kan sudah diini oleh Nabi Ibrahim, dihujat mereka. Kenapa kalian sembah? Nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Kau kan tahu ya Ibrahim, mereka ini tidak bisa berbicara. Kenapa kalian sembah? Apa kata mereka? Hei kaumku, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian ini. Kalau kalian benar-benar menyembah dia. Coba ini. Kaum Quraisy begitu katanya. Jangan caci Tuhan kami. Sekarang kita katakan Allah beranak. Ikut bergembira. Merayakan ikut bergembira ya. Ingat. Merayakan Natal. Mengatakan Allah beranak. Sedangkan orang yang merayakan Natal itu, orang Nasrani mengatakan bukan hanya Allah beranak, anak Tuhan itu, anak Allah itu menurut mereka Tuhan mereka, mau ikut merayakan itu. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan syatamani abdi, syatamani ibnu Adam, mencaci aku, dicaci oleh ibnu Adam. Apa cacian ibnu Adam? Dia mengatakan saya beranak. Coba mau ikut mengucapkan selamat Allah beranak? Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Saya ulang ini dalam kajian ini sampai akhir Desember kita akan kaji ini. Ini orang-orang kufar Quraisy mengatakan jangan kau caci Tuhan kami. Ini bahasa Arab ini. Syatama artinya mencaci, menghina. Padahal Rasulullah tidak menghina. Ini yang mengatakan Allah beranak, jelas Allah yang mengatakan dihina oleh ibnu Adam. Mau ikut-ikutan menghina Allah, Rabb kita yang menghidupkan kita? Kalau tidak mau, berhentilah. Jangan mau diajak untuk merayakan. Jangan mau diajak untuk merayakan. Rasulullah SAW dalam sholatnya, sholat sunnah qobliyah subuh, sunnah fajar namanya. Ini membaca ayat ini. Membaca ayat ini yang akan kita tafsirkan. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dibaca oleh Rasulullah ayat 64 surah Ali Imran ketika sholat fajar. Kenapa Rasulullah membaca? Mengingatkan dirinya bahwa
ikut-ikutan menyembah selain Allah itu tidak benar. Mari kita hafal ini, baca di dalam sholat subuh. Pagi-pagi sebelum kegiatan ini yang dibaca oleh Rasulullah. Pagi-pagi sebelum ada kegiatannya, Qul ya ayyuhal kafirun dibaca oleh Rasulullah. Sebelum ada kegiatannya, Qul huwallahu ahad. Ini maksudnya ke sana maknanya. Supaya kita tidak ingat terus bahwa tauhid itu lebih dahulu. Kita terus istiqamah bertauhid. Ini judul kita ini. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, hai semua ahlul kitab. Ini bahasa halus ini. Rasulullah tidak mengatakan ya ayyuhal kafirun. Ya ahlal kitab, ini panggilan ini disenangi oleh orang-orang Yahudi ketika itu dan Nasrani. Disenangi ya ahlal kitab. Hei kalian yang diturunkan kepada kalian kitab. Yahudi diturunkan Taurat, Nasrani diturunkan Injil. Ya ahlal kitab. Sebelum ayat ini sudah pernah terjadi Rasulullah mengajak mubahalah. Mubahalah itu adalah mengadakan suatu sumpah atas nama Allah, dengan nama Allah, bahwa orang yang berbohong tentang Allah, tentang keesaan Allah, itu akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, dan di hari kiamat akan dilaknat oleh Allah. Diajak kaum Nasrani dari Najran, karena Nasrani itu banyak di sekitar Madinah, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in hajuka, kalau mereka menghujat engkau tentang Isa ibnu Maryam, masih dalam Ali Imran ini di depan. Kalau mereka menghujat engkau tentang Isa ibnu Maryam, mereka mengatakan Isa putra Allah dan Tuhan mereka. Ta'alau, ajak mereka, semua mereka. Nad'u abana'ana, kita kumpulkan anak-anak kita, keturunan kita. Coba ini mubahalah itu begini. Kita kumpulkan keturunan kita. Ta'alau nad'u, kita seru, kita kumpulkan abna'ana wa abna'akum. Anak-anakku semuanya kukumpul, kita mau bermubahalah. Siapa yang benar sebetulnya? Karena mereka ngotot di sini membawa dalil. Rasulullah bawa dalil, dalilnya Al-Quran. Mereka ngotot Isa putra Allah, Isa Tuhan mereka, ngotot tidak ada dalil. Hanya ini otak mereka mengikuti orang-orang kafir yang sebelumnya. Ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum, anak-anak kalian wahai orang-orang Nasrani. Wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kita dan istri-istri kalian. Jadi mubahalah itu semua diajak. Kemudian kita kumpul wa anfusana wa anfusakum, kita juga kumpul semuanya, wa anfusakum, kalian juga yang mengatakan Isa putra Allah, Isa adalah Tuhan kalian, kita kumpul di sini. Mubahalah, bersumpah demi Allah. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil, kita bermubahalah. Fanaj'al, dalam mubahalah itu kita sama-sama bersumpah, anna la'natallah 'alal kadhibin, Allah akan melaknat orang-orang yang berbohong tentang keesaan Allah. Mau mengatakan Allah beranak. Ini Ali Imran ini, bahasa ayatnya. Fanaj'al, kita yang mubahalah, anak kalian, istri kalian, kita semuanya bermubahalah, kita bersumpah bahwa laknat Allah
atas orang-orang yang kadzib, yang berbohong tentang keesaan Allah. Kalian berbohong, Isa putra Allah. Kalian mengatakan Isa putra Tuhan. Kalian mengatakan Isa Tuhan kalian. Bukan hanya sekedar putra Allah, Tuhan mereka. Gak berani, tidak terjadi mubahalah. Rasulullah sudah kumpul putra-putranya, yang meninggal sudah meninggal, tinggal Fatimah, dikumpulnya Al Hasan wal Husain, dikumpulnya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sendiri maju, kemana kalian mau, di lapangan mana kalian mau, silakan kita bermubahalah. Gak berani, takut kecut, karena orang-orang Nasrani Najran itu merasa dan mengetahui kalau mubahalah dengan seorang rasul yang membawa dalil, hancur mereka. Karena mereka tidak punya dalil, gak punya dalil, hanya ngotot otak aja. Jadi kalau ada dalil, jangan pakai ini, jangan pakai kutak-katik otak. Ada dalil, terima dalil. Sami'na wa ta'na. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hai ahlul kitab, setelah peristiwa mubahalah tidak mau mereka, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu yang hak. Mereka tahu. Sekarang juga saya yakin mereka tahu bahwa Islam itu yang hak. Cuma karena mungkin mereka melihat bahwa kalau masuk Islam itu akan terkurung semuanya kehendak dunianya, makanya nggak mau masuk Islam. Jadi kalau yang mau masuk Islam di antara mereka yang cerdas. Kalau mau masuk kepada mereka yang lapar. Qul ya ahlal kitab ta'alau, mari, hayo ke sini ila kalimatin sawa, kepada kalimat as-sawa. Di sini ahli tafsir mengatakan kalimatin sawa itu adalah tafsirnya berikut, bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian. Kami kaum muslimin, kalian kaum musyrikin, ataupun kalian kaum Yahudi dan Nasrani. Allah, firman Allah. Kalimatun sawa. Ada yang mengatakan kalimatun sawa itu adalah tauhid. Kalimatun sawa tauhid, karena tauhid ini mengajak manusia untuk menyembah hanya Allah. Tidak ada anak Allah, tidak ada selain Allah, tidak ada Allah tiga, tidak ada, hanya satu. Sawa'in bainana alla na'budu illallah. Jangan kita menyembah kecuali hanya Allah, la ilaha illallah. Ini yang dibawa la ilaha illallah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Kemana-mana beliau mengatakan la ilaha illallah. Terima la ilaha illallah, aman kalian, aman kami, aman kalian di dunia, aman kalian di akhirat. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak melakukan syirik, tidak mengatakan Allah ada satu, dua, Allah dua, tiga, empat dan lain-lain. Allah ada yang lain yang kita sembah. Jangan sama sekali. Kalimat ini bukan hanya kepada kaum musyrikin ataupun kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah dan sekitarnya, kota-kota sekitarnya, tidak. Kalimat ini ta'alau ilakan, sudah pernah diutus kaum muslimin membawa surat Rasulullah SAW kepada raja ataupun kaisar Romawi. Coba bayangkan, ini Rasulullah sangat gigih mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimatin sawa. Di surat dibuat min Muhammad Rasulullah kepada Herkel. Kalau bahasa Indonesia Herkel itu adalah Heraklius. Itu raja apa kaisar Romawi yang beragama Nasrani. Sini kalian, sini kau raja Romawi Herkel, Heraklius, ila kalimatin sawa bainana. Ini dakwah Rasulullah. Makanya kita punya judul istiqomah dalam tauhid, supaya kita terus istiqomah mengesahkan Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak dua, Allah tidak tiga, Allah tidak empat. Kepada Heraklius itu mengakui setelah bawa surat dari Rasulullah,
dan yang membawa surat bercerita. Kemudian Heraklius menanya Abu Sufyan, ketika itu belum Islam. Abu Sufyan ketika peristiwa surat ini belum Islam. Heraklius menanya Abu Sufyan, siapa itu Muhammad? Heraklius menanya kaum muslimin, siapa itu Muhammad yang mengirim surat ini? Hatinya menerima. Coba ini, hatinya menerima. Ini kalau cerdas, menerima kebenaran Islam. Tapi karena dia takut kerajaannya jatuh kalau dia menerima Islam. Nah, ini sekarang ini persoalannya. Takut dunianya habis kalau masuk Islam. Ini Heraklius. Coba dibaca di sirah, di sejarah-sejarah. Heraklius hatinya menerima. Apa yang dia? Setelah dia menanya Abu Sufyan yang belum Islam, siapa Muhammad? Abu Sufyan berkata ini orang begini-begini, Al-Amin, dari kecil sampai sekarang dia mengajak kita untuk tidak minum khamar, tidak mencuri, tidak berzina. Ini diceritakan sama Abu Sufyan yang tidak muslim. Kalau muslim yang membawa surat menceritakan kebaikan Nabi Muhammad, ya sudah, wajiblah itu. Tapi kalau Abu Sufyan ketika itu, Heraklius menerima sebetulnya, cuma karena takut kekuasaannya hilang. Ini yang ditawarkan oleh kaum Quraisy. Ditawarkan kuasa, kau mau raja-raja, kau mau jadi, tapi jangan caci lagi Tuhan kami. Kemudian sekarang ayo sembah Tuhan kami sekarang 1 tahun, kami pasti menyembah Tuhanmu. Ini janji orang kafir. Orang kafir itu nggak ada janjinya yang benar. Orang kafir nggak ada janjinya yang benar. Apalagi masalah akidah. Apa kata Rasulullah? Tunggu, saya berpikir dulu. Tunggu berpikir. Turunlah Al-Kafirun. Makanya Rasulullah membaca itu dalam awal ibadahnya. Awal ibadahnya siang hari maksudnya setelah terbit. Baca Al-Kafirun dalam sholat sunnah. Sholat sunnah qoblal fajar. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah nanti akan menyampaikan. Kita sudah bertekad, bertauhid terus. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Kalian menawarkan 1 tahun menyembah Tuhan kalian. Dan kalian akan menyembah Tuhan saya 1 tahun berganti-ganti. Nah, ini sekarang ini ada di kita sama agama. Itu namanya sama, menyamakan. Yahudi sama Islam, Islam sama Nasrani, sama dengan agama yang lain, Hindu, Buddha segala macam, sama. Ini namanya tidak benar tauhidnya. Allah sendiri mengatakan tidak sama agama. Yang hak, agama yang hak dan diridhoi hanya Islam. Kenapa kita katakan sama? Kenapa? Ini namanya istilah sekarang saya kurang hafal. Ada pluralisme. Ini semua sama, semua masuk surga. Enggak benar. Tidak benar, tertolak ini pendapat. Kalau kita selalu bertauhid. Qul ya ayyuhal kafirun, turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun atas tawaran mereka. 1 tahun kita sembah Tuhanmu. 1 tahun engkau menyembah alihatuna. Qul ya ayyuhal kafirun, saya tidak akan menyembah sama sekali Tuhan kalian. Dan kalian tidak akan juga menyembah Tuhan saya. Ini namanya apa? Enggak mungkin kalian menyembah Tuhan saya. Karena kalian memang orang kafir yang sangat-sangat berlawanan. Jadi orang-orang yang ada 4 orang yang sangat-sangat benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 4. Namanya 1 Al-Mughirah, Al-Walid ibn Mughirah. Yang kedua adalah Uqbah bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada 4 orang. Yang satu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang menginjak leher Rasulullah ketika sholat di Ka'bah. Ini yang membuang kotoran onta kepada Rasulullah ketika sujud. Ini yang meludah Rasulullah. Tapi ini akibatnya apa? Di perang Badar dia diputus lehernya oleh Rasulullah. Dia masih berdialog ngotot dengan Rasulullah. Kami ditawan, engkau tawan kami. Kami nanti kemana? Apa kata Rasulullah? Ke jahanam.
ke jahanam. Itu sudah ditawan, itu masih melawan. Itu saking musuhnya dengan Rasulullah SAW. Maka dipotong lehernya, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Itu akibat orang yang apa? Menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Kajian kita kemarin, menyakiti Allah termasuk adalah mengatakan Allah beranak. Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Ahkam Al-Quran, hukum-hukum di dalam Al-Quran, tafsirnya Al-Qurtubi mengatakan begitu. Yang menyakiti Allah, indal ladzina yu'dzunallah wa rasulahu, yang menyakiti Allah adalah termasuk syirik kepada Allah, kemudian mengatakan Allah mempunyai anak. Ingat, menyakiti Allah, kita mengucapkan selamat Natal. Natal bagi orang-orang Nasrani adalah lahir Isa. Natal itu lahir, bahasa Latin itu Natal itu Dies Natalis. Kita dulu ini Dies Natalis, hari lahir. Dan bukan lahir saja putra Tuhan itu. Isa itu menurut mereka adalah Tuhan. Ini menyakiti Allah. Kita menyakiti Allah. Setiap tahun menyakiti Allah. Ikut-ikut. Kalau kita ikut, bagaimana tidak ikut? Kalau tidak ikut, tidak apa-apa masalahnya. Tidak ada apa-apa. Ini latah. Latah itu tidak dipikirkan apa yang kita katakan. Ini dalam hadis sahih lain dikatakan begitu. Seorang manusia mengatakan sesuatu perkataan yang tidak dipikirkannya, tapi perkataan itu membawa dia ke jahanam. Bahaya. Kalau tidak tobat, ini jelas-jelas ini. Kalau tidak tobat mengatakan itu, mengatakan sama semuanya, kita tidak mengatakan itu tidak sampai masuk di hati, tidak benar. Ini semuanya mengatakan itu. Laqad kafarul ladzina qalu, sudah kafirlah orang-orang yang mengatakan. Tidak ada disebut dalam Al-Qur'an laqad kafarul ladzina i'taqadu, sudah kafirlah orang-orang yang mengiktikadkan. Tidak, qalu, sudah menyakiti Allah. Wala yattakhidu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, janganlah kita mengambil sebagian di antara kita menjadi Tuhan. Ini diprotes oleh Adi bin Hatim At-Ta'i, terkenal. Adi bin Hatim At-Ta'i terkenal, sejarahnya itu terkenal. Dia dari mana? Dari utara Madinah. Datang kepada Rasulullah, ingin tahu siapa ini Muhammad. Dia orangnya besar, dia menemui Muhammad. Dia mengatakan, ketika menemui Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW ini dengan tauhid sangat-sangat ini. Dia membawa pakai kalung emas salib. Padahal dia belum Islam. Adi ibnu Hatim At-Ta'i pakai salib. Rasulullah melihat salibnya. Salib ini hati-hati. Anak-anak muda yang enak aja pakai salib, pakai apa segala macam embel-embel atau aksesori orang-orang yang Nasrani, orang yang non Muslim pakai salib. Dia belum Islam ini. Ini Rasulullah melihat apa yang di kalungmu, di kalung emas, karena dia keturunan raja. Ayahnya namanya Hatim At-Ta'i. Terkenal ayahnya. Apa kata Rasulullah? Buang itu salib. Padahal belum Islam ini. Kalau menurut logika kita, dia datang menemui Rasulullah. Rasulullah biarkan aja kan salib. Tapi Rasulullah sangat benci dengan salib. Karena salib itu adalah lambang kesyirikan. Salib itu menggambarkan Isa dibunuh, digantung di tiang salib. Rasulullah tidak senang. Karena Rasulullah sangat-sangat tahu apa maksud salib itu. Buang itu.
Adi ibnu Hatim At-Tai ini membuangnya, dimasukkannya ke dalam bajunya, tidak dipakai lagi. Jadi Adi ibn Thalib ini bertanya, Rasulullah menjawab. Sebelum bertanya Rasulullah SAW mengatakan, kau sebetulnya tidak mau memeluk Islam, kau pun tidak mau memeluk Islam. Hanya karena apa? Kalau kau memeluk Islam, kau melihat orang-orang muslimin ini lemah-lemah, miskin-miskin. Kalau kau memeluk Islam, engkau kekuasaanmu akan hilang. Dibenarkan oleh Adi bin Hatim. Iya benar, itu yang saya takutkan. Makanya engkau nanti suatu ketika akan melihat umat Islam ini banyak hartanya. Umat Islam ini akan berkuasa di mana-mana. Benar. Ini kenabian Nabi yang mengatakan umat Islam ini akan melimpah hartanya. Engkau akan melihat bahwa sepanjang jalan tidak ada yang ditakuti manusia berjalan sejauh manapun kecuali hanya Allah. Aman kalau masuk Islam. Apa katanya Adi bin Thalib? Kami tidak menyembah mereka, ya Muhammad. Kami tidak menyembah mereka. Kan gini, janganlah menjadikan sebagian kita dengan untuk manusia yang lain sebagai Tuhan. Arbaban di sini adalah Tuhan-Tuhan. Rabb arbab min dunillah selain Allah. Apa kata Rasulullah? Ini Rasulullah dialognya dengan Adi bin Hatim At-Tai. Apa katanya? Bukankah manusia-manusia yang kalian sembah itu menghalalkan yang diharamkan Allah, kemudian mengharamkan yang dihalalkan Allah, kalian ikuti? Ya benar katanya. Ini dibenarkan oleh Adi bin Hatim. Benar. Itulah yang namanya menyembah. Menyembah itu adalah taat kepada perintah. Itu menyembah namanya. Menyembah. Itulah yang namanya jangan jadikan sesembahan antara kita sesama kita. Jangan menyembah manusia. Jangan taat kepada manusia kalau dalam bermaksiat kepada Allah. Fa in tawallau, kalau mereka tidak terima, orang ahlul kitab, al-musyrikin tidak menerima ini, ila kalimatin sawa, kepada kalimat tauhid, tidak menyembah selain Allah. Faqulu, ini tadi kul kepada Nabi Muhammad. Sekarang fakulu kepada kita ini. Ini kepada kita. Enggak mungkin ini kepada Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran ini kepada umat Muhammad diturunkan. Umat Muhammad itu sampai hari kiamat. Umat Muhammad sampai hari kiamat. Yahudi umat Muhammad. Nasrani umat Muhammad. Yang lain-lain umat Muhammad. Cuma umat Muhammad ini ada namanya umat yang mustajab, istijabah, mereka menerima apa dakwahnya Rasulullah. Ada umatnya masih didakwah terus, diajak terus. Jadi kita mengajak mereka dengan ayat ini. Jangan mereka mengajak kita kepada kekufuran. Siapa? Ini kaidah ilmu ulama ini. Malam yukaffir al-musyrikin. Siapa yang mengatakan bahwa orang musyrik itu tidak kafir, wa syakka fi kufrihim, dan dia ragu tentang kekafiran mereka, semua agama sama, itu ragu namanya. Ragu tentang kekafiran mereka. Ini kaidah ini perlu diterapkan ini. Wa syakka, dia syak atau syak itu ragu-ragu tentang kekufuran mereka, dan dia wasaddaqo, dia membenarkan madhabahum, dia membenarkan pendapat mereka antara lain yang menonjol adalah Isa anak Tuhan. Kemudian Isa itu adalah Tuhan. Dia membenarkan itu, dia sudah kafir. Ini berat ini, tapi inilah kenyataannya. Kalau kita membenarkan pendapat bahwa Isa anak Tuhan, kita ragu tentang Islam ini, kita ragu tentang Islam dan ragu tentang kekafiran mereka, sudah jelas-jelas kafir.
Ini Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan. Kita mengikut Allah, mengikut Rasulullah. Laqad kafara. Apa artinya laqad kafara? Sungguh telah kafir. Laqad kafara. Orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Ada Trinity. Itu kafir. Kafir menurut Allah. Jadi orang kafir nggak ada haknya masuk surga. Ini Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan. Kalau ada yang protes, silakan protes Allah, silakan protes Rasulullah. Kita berdalil bukan berakal-akal, bukan akal-akalan. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau menerima diajak kepada tauhid, menyembah hanya Allah, jangan menjadikan manusia jadi sesembahan. Jangan, Allah ta'budus syaitan. Jangan kalian menyembah setan. Ini diprotes oleh orang yang akalnya. Kapan kita menyembah setan? Tapi setan mengajak mereka kepada kemaksiatan, mereka ngikut terus. Itu menyembah setan namanya. Menyembah. Sudah tahu maksiat itu dilaknat oleh Allah. Sudah tahu maksiat itu akan diazab oleh Allah. Masih ngikut. Itu namanya mengikuti setan. Allah ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Tidak pernah berdamai dengan kalian. Jangan sembah dia, jangan ikuti perintahnya. Isyhadu, saksikanlah wahai kalian yang tidak mau diajak kepada kalimat tauhid, menyembah hanya Allah, bi anna muslimun. Kami orang-orang muslimun yang berserah diri kepada Allah, yang mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran. Itu namanya muslimun. Jadi kita muslimun, bukan ahlul kitab, walaupun kita punya kitab Al-Quran. Jadi yang ahlul kitab itu bukan kita. Kita muslimun. Banggalah, bersyukurlah kepada Allah, kita dijadikan orang muslim. Amal sekecil apapun, kalau kita lakukan karena kita seorang muslim, demi Allah, dengan cocok dengan perintah ataupun sunnah Rasulullah, akan jadi ibadah sekecil apapun. Sekecil apapun. Kita ditanya orang tentang jalan ke sana. Jalan ke sana bagaimana caranya? Kita jelaskan ibadah. Kita jelaskan ibadah. Kita melihat orang sakit, kita membantu orang, apalagi sekarang. Sekarang lagi butuh-butuhnya bantuan saudara-saudara kita yang di Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Butuh bantuan kita. Jangan hanya jangan mengecilkan uang 10.000, jangan dikecilkan. Di sisi Allah itu akan dikembangkan oleh Allah. Jangan mengecilkan 100.000, di sisi Allah akan dikembangkan oleh Allah. Lakukan karena Allah. Allah yang megang nanti kita punya bantuan. Ya ahlal kitabi, lagi ini lanjutan. Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian menghujat tentang Ibrahim? Ibrahim adalah Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim yang kita sebut terus. Kita menyebut terus Nabi Ibrahim dalam salat kita. Tidak sah salat kita kalau tidak menyebut nama Ibrahim, berselawat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa kalian berhujjah, membantah-bantah tentang Nabi Ibrahim? Ini ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil. Taurat dan Injil itu tidaklah turun kecuali Nabi Ibrahim sudah wafat. Kenapa kalian mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani? Kenapa kalian klaim Nabi? Padahal Nabi Ibrahim jauh sebelum turun Taurat kepada Musa, sebelum turun Injil kepada Isa, sudah wafat jauh ribuan tahun. Kenapa kalian begitu? Ini otak mereka selalu yang menggunakan otak, yang menggunakan otak meninggalkan dalil akan sesat. Menggunakan otak, tidak menggunakan dalil yang ada ini ya. Yang ada itu akan sesat. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi. Taurat yang turun kepada Nabi Musa kepada kalian wahai ahlul kitab Yahudi,
Dan kemudian Injil yang turun kepada Nabi Isa, wahai orang-orang Nasrani, tidak turun kecuali setelah Nabi Ibrahim wafat. Kenapa katakan Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menerima ini? Ngotot, tidak menerima ini. Udah nyata-nyata. Nabi Ibrahim wafat 1000 tahun sebelum Nabi Musa diutus jadi nabi dan diturunkan kepadanya Taurat. Afala ta'qilun? Enggak mau kalian menggunakan akal sehat kalian? Enggak mau, masih ngotot. Ha antum haula, hai kalian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ha antum ini kalian, haula wahai kalian semuanya, hajastum kalian menghujat, kalian mendebat, kalian berdebat, fima lakum bihi ilmun, yang ada ilmunya tentang siapa ini? Nabi Musa dan Nabi Isa. Itulah yang bisa kalian bawa jadi hujah. Falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilmun. Kenapa kalian ngotot? Kenapa kalian ngotot mengklaim tidak, padahal kalian tidak punya ilmu, enggak punya ilmu. Jangan akal-akalan, jangan menggunakan akal kita terbatas. Sebanyak ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita qalila, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit saja yang diberikan kepada kalian ilmu. Ilmu kalian itu namanya tidak bisa benar, bisa tidak benar. Tapi kalau ilmu Allah, Al-Quran dan yang dibawa oleh Rasulullah itu benar semua. Kenapa kalian mengatakan begitu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih tahu tentang Ibrahim, tentang apa saja. Wa antum la ta'lamun. Kamu bagaimanapun menggunakan akal kamu, secerdas apapun di antara kalian, yang profesor kayak yang ini, la ta'lamun, tidak tahu kecuali setelah diberitahu Allah. Kecuali setelah diberitahu cerita tentang surga, tentang neraka, tentang nabi-nabi yang sebelum kita tidak tahu. Kecuali diberitahu Allah melalui, kalau kita melalui Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang Nasrani melalui Nabi Isa. Gak ada ilmunya tentang akhirat itu. Kita sendiri mengakui kita gak tahu apa itu surga, gak tahu apa itu neraka, nggak tahu apa itu akhirat, kecuali telah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan melalui wahyu-wahyu ataupun melalui ilham-ilham yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makana Ibrahim Yahudian, ini ilmu Allah diajarkan kepada kita. Nabi Ibrahim itu makana, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudian. Dia tidak Yahudi. Kenapa kalian klaim dia Yahudi? Orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi, pro kami, menurut kami. Kenapa? Karena tidak ada ajaran Nabi Ibrahim menurut mereka yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Kalau Nabi Muhammad langsung bertentangan dengan kehendak mereka. Mereka menuhankan ini, diberitahu oleh Nabi Muhammad. Mereka sangat-sangat benci kepada Nabi Muhammad. Benci kepada Nabi Muhammad. Bukan kepada Nabi Muhammad aja benci. Benci kepada Jibril. Bukan kepada Jibril. Benci kepada Allah. Ini Yahudi. Mau ngikuti mereka. Mereka benci kepada Nabi Muhammad. Benci kepada Jibril. Musuh mereka katanya Jibril. Al-Baqarah yang mengatakan. Surat Al-Baqarah mengatakan begitu. Dan mereka benci kepada Allah. Mereka mengatakan Allah fakir. Itu karena benci mereka. Karena mereka merasa super. Mereka mengatakan mereka super kaya mereka. Allah katanya fakir. Wala Nasranian. Dan hai orang-orang Nasrani. Nabi Ibrahim bukanlah Nasrani.
Tapi apa dia? Walakin, tetapi biar kalian tahu, karena hanifan, dia itu adalah yang membawa agama, yang membawa ajaran yang lurus, jauh dari kesyirikan, tidak seperti kalian. Karena Nabi Musa membawa yang lurus, membawa Islam. Nabi Isa membawa Islam, tapi kalian dengan otak kutak-katik kalian mengatakan Uzair putra Allah, Al-Masih ataupun Isa putra Allah. Ini kutak-katik kalian. Dia bukan orang musyrikin, tapi siapa dia? Hanifan musliman, dia orang Islam. Supaya kalian tahu, semua nabi itu membawa Islam. Makanya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jangan lagi katakan semua agama sama. Islam ini ada siapa ini pejabat apa? Jangan katanya mengklaim bahwa kitalah yang paling benar. Ya kitalah yang paling benar Islam. Siapa bilang jangan mengklaim? Allah yang mengatakan ini, bukan kita. Kita tidak kutak-katik. Jangan merasa benar sendiri. Agama lain tidak benar. Ini Allah yang mengatakan. Ibrahim yang kalian klaim Yahudi, kalian klaim Nasrani, Muslim, orang Islam, taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh membawa Islam, Nabi Ibrahim membawa Islam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW membawa Islam. Makanya inna dina indallahi al-Islam. Siapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu. Siapa yang menganut selain Islam sebagai agamanya, ini Al-Quran yang mengatakan, bukan kita, bukan ulama, bukan Nabi Muhammad. Fala yuqbal, tidak diterima kalau tidak masuk Islam. Nih, pegang ini. Jangan mau ikut-ikutan mereka. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah musliman, bukan musyrikin, bukan musyrikin. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Kita lanjut. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Hei Nasrani, hei Yahudi. Nah, mereka klaim Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Yahudi. Mereka klaim adalah Nasrani. Ini jawaban Allah. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Yang paling utama, yang paling dekat, yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah, nih jawaban ini, Nasrani, Yahudi mengatakan Ibrahim milik kita, pro kita, Nabi kita. Alladzina taba'uhu, yang paling dia cintai, yang paling utama di sisi Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikut dia, hanifan musliman, yang mengikut agama yang lurus dan berislam. Itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Kalau kalian klaim Nabi Ibrahim itu Yahudi Nasrani, yang paling dicintai ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, yang tidak mau masuk Islam. Begini ininya, pengertiannya begitu. Kemudian yang paling dicintai adalah wahadan nabi. Dan nabi ini Nabi Muhammad ini. Ini yang paling dicintai. Karena Nabi Muhammad selalu panggil Nabi Ibrahim itu bapak saya. Abi, ana da'watu abi. Saya ini adalah orang yang didoakan oleh bapak saya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah itu berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul kepada mereka, kaum kufar Quraisy, kaum Yahudi, kaum ini, yang akan membacakan ayat-ayatmu, kitabmu semuanya, mengajari mereka kecerdasan. Inilah Nabi Ibrahim mendoakan putranya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu waktu Mi'raj, ingat bertemu Mi'raj. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Waktu Mi'raj itu Rasulullah menghadap Allah. Saya masih berpendapat Rasulullah menghadap Allah.
Dulu cerita-ceritanya ustadz-ustadz sebelum terjadi sekarang Allah di mana di langit di ini perdebatan masih mengatakan Rasulullah dibawa Jibril dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama mau menemui Allah, mau mengambil perintah salat. Begitu kan ceritanya. Sekarang tidak katanya. Enggak lagi, Allah bukan di atas. Allah mengangkat Rasulullah langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh hanya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan menghadap Allah. Ini sekarang pemikirannya berubah. Dari dulu dia cerita Rasulullah di bawah ini menghadap Allah. Menghadap Allah, langit pertama, langit kedua, itu namanya di mana Allah? Di atas langit paling tinggi Allah. Kalau tidak dibawa ke sana untuk apa menghadap Allah kalau tidak di langit Allah? Ini logika ini sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita menggunakan logika sesuai berpedoman kepada Al-Quran. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Di atas Ka'bah persis Baitul Ma'mur. Tempat tawafnya para malaikat. Masuk 70.000, tidak keluar, masuk lagi 70.000. Begitu banyaknya makhluk Allah yang bertasbih. Makanya kalau orang mengatakan Allah beranak, malaikat-malaikat yang di langit itu akan pecah, marah mereka. Mereka yang duluan marah karena mereka selalu mengatakan subhanallah walhamdulillah. Mereka sujud ruku itu saja kerjanya di atas arsy. Bertemu Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa ini? Marhaban bi ibni as-salih. Anakku. Hanya Nabi Ibrahim yang mengatakan anakku. Itu dekatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sholat kita selalu gandengkan ini. Enggak sah sholat kita kalau tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Walladzina amanu, dan yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada semua rasul termasuk Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Ibrahim. Kalau tidak, enggak benar kalian tidak dicintai oleh Nabi Ibrahim walaupun kalian mengatakan Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani. Wallahu waliyul mu'minin. Allah lah yang menjadi pelindung orang-orang mukminin yang mendapat lindungan Allah baik di dunia baik di akhirat di yaumul qiyamah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Lindungan Allah itu antara lain akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak beriman tidak dilindungi Allah, masukkan ke dalam neraka. Ini logika kita berpikir begitu. Allah walinya orang-orang mukminin karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada semua rasul termasuk Nabi Muhammad, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada adanya qada dan qadar, beriman kepada ada ganjaran di akhirat, beriman kepada surga dan neraka. Makanya Allah wajib memasukkan mereka ke dalam surga. Allah wajib memasukkan mereka ke dalam surga. Ini hakullah. Hakullah. Ada dua hak yang mungkin menurut kita kalau diakal-akali susah kita memikirkannya. Tapi ada hadis sahih. Hei Muaz, kata Rasulullah, tahukah engkau apa hak Allah? Kewajiban Allah terhadap hambanya dan kewajiban hambanya terhadap Allah. Coba, Allah wajib kepada hambanya. Allah melakukan ini kewajibannya. Apa kewajibannya? Kewajiban hamba kepada Allah adalah mereka menyembah Allah saja, tidak syirik kepada Allah. Jangan mengatakan Allah beranak, jangan mengatakan Isa putra Allah dan Tuhan. Jangan. Ingat, saya ulang lagi ini. Itu hak hamba kepada Allah. Kemudian Allah wajib melakukan apabila telah mereka menyembah Allah yang satu esa, Allahul Ahad,
lam yalid wa lam yulad, mereka sembah itu, Allah tidak boleh mengazab mereka baik di dunia dan di akhirat. Di akhirat tidak boleh diazab, masuk neraka tidak. Di akhirat Allah akan memasukkan mereka, aman mereka di akhir. Ini mukminin wallahu waliul mukminin. Sebaliknya Rasulullah dalam hadis Muslim, sudah lama kita ucapkan ini, tapi untuk mengingatkan kembali, yang namanya memberikan peringatan, saling mengingatkan, itu adalah tanfa'ul mu'minin, fadzakir. Tanfa'ul mu'minin. Di dalam hadis riwayat Muslim sahih, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun siapa aja yang mengetahui saya diutus sebagai Rasul membawa Al-Quran dan dia tidak beriman kepadaku. Tidak beriman kepadaku. Coba, ini tidak beriman kepadaku, tidak mau mengikuti aku, tidak mau mengikuti Al-Quran, hingga dia mati, istilahnya tidak beriman itu sampai mati, tidak beriman juga, tidak mau tobat, tidak mau ikut Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, maka dia di neraka. Jadi persyaratan masuk surga itu adalah beriman, dia di neraka. Kita lanjutkan. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab la yudillunakum. Sekelompok orang-orang ahlul kitab, mereka sangat-sangat ingin, waddat di sini sangat-sangat ingin. Ta'ifatun, satu kelompok min ahlil kitab, orang-orang la yudillunakum. Kalau mereka berhasil menyesatkan kalian. Di antara penyesatan adalah mengajak kita mengatakan Allah beranak. Itu penyesatan itu. Bukan kita yang mengajak mereka kepada tauhid, tidak, kita yang terajak. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Sebetulnya yang sesat itu adalah diri mereka. Mereka enggak mengakali lagi itu, enggak lagi masuk akal. Wa ma yashurun, mereka tidak sadar. Mereka katakan Allah beranak, mereka tidak pakai akal, hanya ikut-ikutan. Ini dia penyakit ikut-ikutan akan merajalela di bulan Desember. Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, ini masih ahlul kitab dari awal ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kafir kepada tanda-tanda kebesaran Allah? Ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian kafir? Gak mau beriman kepada Muhammad. Gak mau beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kalian kafiri dia? Lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Sedangkan kalian menyaksikan kebenaran yang sudah datang. Kalian menyaksikan Muhammad itu benar. Kalian akui Muhammad itu benar. Al-Amin. Al-Quran itu benar. Turun dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Jibril yang bawa. Sebagaimana turunnya Injil kepada Nabi Isa. Jibril yang bawa. Dari Allah Jibril kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sama. Kenapa kalian masih kafir? Samalah itu. Kalau kalian ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa, kemudian kalian masih hidup, diutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kalian masih kafir. Bagaimana? Kalian masih kafir. Jadi janganlah kita itu tidak menggunakan akal sehat kita, menjauhi Al-Quran, menjauhi tauhid karena kepentingan dunia. Karena kepentingan dunia. Di dalam surat An-Nisa ayat 140. Perlu ini kita dalami. 140 surat An-Nisa. 140 di sana dikatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Sudah jelas-jelas diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran ini.
apabila kalian sami'tum, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri, ayat-ayat Allah diejek, diperolok-olokkan. Ini namanya memperolok-olokkan ayat Allah. Allah beranak, memperolok-olokkan ayat Allah. Kalian mendengar ini di suatu majelis, kalian lewat di situ ataupun kalian sedang duduk di situ, fala taq'udu ma'hum, jangan tinggal di situ, jangan duduk beserta mereka. Jangan duduk beserta mereka. Coba, ini banyak malah mengajak memperolok-olokkan ayat Allah. Bukannya ditinggalkan tempat itu, diajak, keluarkan biaya, anggaran duit rakyat yang dikeluarkan untuk mengolok-olok Allah, untuk mengatakan Allah beranak. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, hingga mereka tidak lagi mengolok-olok ayat Allah dan mengkafiri ayat-ayat Allah. Jangan sama sekali duduk di situ. Kalau masih duduk ikut-ikutan, innakum idzan mithluhum, kalian berarti sama dengan mereka. Jadi kalian muslim kalau ikut mengolok-olok ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, sama dengan orang kafir. Itu tadi dia yang tidak mengkafirkan musyrikin, kemudian yang syak, yang ragu tentang kekafiran mereka, kemudian menolong ataupun membenarkan pendapat mereka. Itu tadi, membenarkan pendapat mereka, ikut mengatakan Allah beranak. Bukankah tidak membenarkan itu? Dia kafir. Di sini idzan misluhum, kalian berarti sama seperti mereka, sama kafirnya. Allah akan mengumpul orang munafik, Allah akan mengumpul orang-orang kafir fi nari jahannam jami'an, semua masuk neraka kalau tidak bertobat kepada Allah semasa hidup di dunia. Masih dikasih Allah kesempatan. Allah Maha Rahman, rahmat Allah mendahului azab Allah. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikanlah seolah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat dan Rasul. Pada permulaan siang dan ingkarilah dia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Jadi kan artinya orang ahli kitab itu berupaya terus untuk menipu sahabat Rasulullah, menipu umat Islam agar menjadi kafir. Dalam program untuk agama mungkin mau mengajak Natal bersama. Ini apakah mengikuti ayat ini? Bagaimana kita sikap kita ini? Ayat 72. Ayat berapa? 72 ya. Wa qalat ta'ibatun min ahli al-kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagian ahli kitab, sebagian di antara mereka berani mengatakan, enggak apa-apa kalian beriman kepada Al-Qur'an. Enggak apa-apa kalian ikut beriman seperti orang-orang muslimin beriman. Billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Sebentar saja. Wajhan nahar itu sebentar saja. Sebentar beriman. Ini untuk ambil aman aja, untuk ambil aman. Karena kalau tidak beriman, ya mereka kena jizyah, kena ini kan gitu. Wakfuru akhirahu, ini otak mereka ini. Otak mereka, wakfuru akhirahu.
Jadi kalau beriman kafir itu sebetulnya sifat siapa? Orang munafik itu. Orang munafik itu. Makanya Allah mengatakan Allah mengumpul orang munafik dan orang kafir karena ini perbuatannya begini, munafik kafir. Munafik mengaku dia Islam. Sedangkan kafir tidak mengaku Islam. Sama aja ini, dikumpulkan di jahanam dua-duanya. Jami'an semuanya dikumpulkan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini adalah suatu usaha supaya mereka yarji'un, tidak begitu caranya. Bukan mengatakan kita ikut mengatakan Allah beranak, tidak. Kalau mau ke situ, saya pernah ditanya oleh seorang yang mu'allaf. Udah lama, puluhan tahun ini. Bagaimana Ustaz? Boleh nggak saya mengikuti Natal? Keluarga saya masih ikut Natal. Saya bilang silakan, tapi kalau berani mengatakan Isa adalah hamba Allah, Isa adalah Rasulullah, dan jangan menyembah Isa, tapi sembahlah Allah Tuhannya Isa. Kalau berani itu ikut, karena ini dakwah juga saya bilang. Masuk kumpul. Jadi akhirnya apa? Alhamdulillah keluarganya ini. Tapi saya bilang jangan ikut-ikutan mengatakan Allah beranak. Karena itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Al-Quran. Jadi kalau mengajak mereka, bukan begini caranya. Ini cara Rasulullah mengajak, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Semasa Rasulullah, itu sudah banyak orang memperingati Isa itu putra Tuhan menurut mereka. Isa itu adalah Tuhan. Itu kan tahun 350 apa berapa Masehi. Sebelum Rasulullah diutus kan. Dan Al-Quran sudah mengatakan kepada Rasulullah. Laqad kafara. Kafirlah orang yang mengatakan Allah punya anak. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa ada 3 Tuhan. Udah kafir itu. Jadi kalau kita ikut mereka, jauh saat itu dia 140 surat An-Nisa. Jangan ikut-ikut. Jadi kita tidak usah ke sana kecuali kita mau berdakwah. Tidak benar Isa itu putra Allah. Isa sendiri mengatakan begitu. Inni Abdullah dalam surat Anbiya. Kalau nggak salah ayatnya antara di atas 20, 21 apa 22. Inni Abdullah. Saya Abdullah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Saya manusia, dilahirkan dari rahim ibu saya. Saya makan, saya buang air, saya pipis. Jadi adapun yang mengatakan Nabi Isa saja mengatakan selamat kepada dirinya. Yang mengatakan itu Allah yang mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Selamatlah atas kelahiran saya. Wa yauma amutu, dan atas kematian saya nanti. Wa yauma ub'atsu hayya, dan selamat juga kepada saya. Selamat ini dari Allah, bukan dia yang mengatakan selamat lahir happy birthday kepada Isa, bukan. Wassalamu alayya, itu ayat Anbiya, surat Anbiya itu juga. Wassalamu alayya yauma wulidtu, ketika aku lahir. Wa yauma amutu, dan ketika aku mati nanti masuk kubur. Kan itu namanya Abdullah, mati. Dia mengatakan saya mati nanti. Saya lahir, saya mati, dan nanti saya dibangkit oleh Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan kemudian nanti selamat juga kepadaku ketika aku dibangkit oleh Allah di hari kiamat. Berarti mati. Kalau yang mati dipertuhankan, enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Siapapun akalnya, mati dia sama dengan kita, berarti dipertuhankan. Kita anggap dia ini afala ta'qilun. Allah mengatakan afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak? Nabi Isa sudah bilang saya Abdullah. Sembahlah Allah, Rabb saya. Allah itu Rabb saya dan Rabb kalian dan Tuhan kalian. Itu yang disembah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus beragama. Jangan katakan beranak Allah. Jangan katakan Isa itu adalah, nggak ada. Nabi Isa tidak pernah mengatakan di dalam Injil. Saya mendengar di YouTube itu tantangan para pendeta-pendeta yang sudah mu'allaf menantang. Coba tunjukkan kepada saya satu ayat aja di dalam Injil. Injil apa saja
yang mengatakan bahwa Isa mengatakan dia Tuhan. Bukankah dia Tuhan dituhankan oleh orang-orang Nasrani? Itu setelah tahun 300, setelah Nabi Isa meninggal wafat 350 tahun. Bukan, Nabi Isa tidak mengatakan dia Tuhan. Sembah Allah, sembah Rabbku, Rabb kalian Allah. Ini siratul mustaqim. Demikian jawabannya. Ya, silakan. Iya adalah. Ada yang benar, ada yang beriman. Ada yang beriman. Kan dalam akhir Ali Imran itu kan gitu. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah. Di akhir Ali Imran itu ada. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Itu makanya Rasulullah pernah mengatakan begini. Ini pernyataan Rasulullah, ini pernyataan seorang nabi. Kalaulah katanya 10 orang aja orang Yahudi yang inilah yang cerdas beriman, semua Yahudi yang ada di dalam jazirah ini akan masuk Islam. Saking sulitnya orang Yahudi masuk Islam. Saking sulitnya orang Yahudi masuk Islam. Jadi makanya ketika Rasulullah datang di Madinah, kan pernah kita ceritakan di sini. Abdullah ibnu Salam itu adalah hibr Yahudi, cerdas orang Yahudi. Yahudi sendiri mengakui dia cerdas. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan katakan saya masuk Islam." Tapi dia udah masuk Islam. Coba nanti bagaimana liciknya, jahatnya pikiran orang Yahudi. Engkau saksikan sendiri. Jadi apa katanya? Udah, saya bersembunyi. Panggil Yahudi-Yahudi yang pintar-pintar itu, yang hibir-hibir. Panggil pendeta-pendeta Yahudi, dipanggil. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Wow, paling pintar di antara kami. Coba, ini sebelum mereka tahu Abdullah bin Salam itu sudah masuk Islam. Paling pintar, kami merujuk ke dia. Dia banyak menasihati kami begini. Oh begitu ya, kata Rasulullah. Benar kan Abdullah bin Salam ini bilang. Tapi Abdullah bin Salam mengumpat. Bagaimana? Ini Rasulullah bertanya. Yahudi yang dipanggil membuktikan kebenaran perkataan Abdullah bin Salam. Karena dia Yahudi dan dia tahu sendiri orang Yahudi wataknya. Kan dia Yahudi, tahu dia wataknya. Karena dia dikasih hidayah oleh Allah. Coba, bagaimana seandainya Abdullah ibnu Salam itu masuk Islam, mengikuti aku? Gak mungkin katanya. Yahudi itu bilang gak mungkin, mustahil. Sumpah mati tidak akan mungkin dia masuk Islam. Karena dia tahu, mereka tahu bahwa Abdullah bin Salam itu memang memusuhi Islam sebelumnya. Cuma dia kasih hidayah oleh Allah. Begitu dia melihat wajah Rasulullah. Ini wajah Rasulullah, dia di dalam kerumunan bilangnya, ini wajah orang benar ini. Kenapa Yahudi tidak mau menerima kata-katanya? Kenapa Yahudi tidak mau mengikuti dia? Orang benar. Masuk langsung hidayah ke dalam hatinya. Orang benar kok nggak diikuti. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dia sudah masuk Islam. Keluarlah Abdullah bin Salam dari persembunyiannya, ditambahkan. Apa kata Yahudi yang tadi memuji-muji dia? Ini kurang ajar ini katanya. Ini manusia paling jahat. Setelah mereka tahu memang benar saya sudah masuk Islam. Itu watak Yahudi. Makanya kalau ada 10 orang aja orang Yahudi masuk Islam, makanya susah orang Yahudi itu masuk Islam. Susah, kecuali terpaksa seperti ini. Seperti ini terpaksa ini. Terpaksanya supaya aman ini. Jadi orang munafikin juga supaya aman mereka beriman. Tapi hatinya paling jahat. Lebih hebat permusuhan orang munafik daripada orang Yahudi. Kenapa lebih hebat? Karena munafik itu dia Islam tapi melawan kaum muslimin. Sekarang terakhir
Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.